Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke YouTube channel ini, perkenalkan, aku Mutmainnah Jaya, mostly people call me Indah. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang nih tentang satu topik, dan topiknya ini menarik, tentang sebuah kecantikan, menjadi cantik. Judulnya tuh menjadi cantik. Nah teman-teman semuanya, kita tuh sering banget terpikir, kenapa sih setiap orang itu mau menjadi cantik? By the way, maaf banget, ini lagi hujan di luar, jadi kalau suaranya kurang terdengar jelas, maaf banget teman-teman. Jadi kenapa sih setiap orang itu mau banget menjadi cantik? Kenapa orang itu rela mengeluarkan uang banyak-banyak, ratusan juta rupiah untuk operasi hidung, operasi mata, operasi fisik, tangan, kaki, dan sebagainya untuk menjadi cantik? Sebelumnya kita itu harus mendefinisikan apa itu cantik. Jadi cantik itu adalah suatu hal yang relatif, artinya suatu hal yang tidak sama bagi setiap orang. Dia itu berbeda. Orang yang A mungkin bilang cantik itu seperti ini, yang B bilang cantik itu seperti ini. Contohnya ya aja itu di beberapa negara. Oh kalau cantik di Jepang itu yang ada gingsulnya gitu. Oh kalau cantik di Thailand itu yang lehernya panjang. Bahkan ada satu negara yang cantik itu kalau gemuk gitu. Padahal kan misalnya nih di Indonesia, oh gemuk itu nggak cantik, tapi di negara tersebut cantik itu ya gemuk gitu, berisi gitu. Atau mungkin di Korea, ya Korea Selatan yang sering banget nih dijadikan kiblat kecantikan bagi orang Indonesia, kiblat fashion lah istilahnya, karena orang-orang Korea ini cantik-cantik, putih, tinggi, hidung mancung, matanya bulat gitu kan, walaupun itu adalah operasi plastik misalnya. Nah orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi seperti tersebut karena mungkin negara kita yang sangat terekspos dengan budaya-budaya Korea. Nah kalau definisi cantik itu ternyata relatif, terus kenapa orang-orang pengen banget untuk menjadi cantik sesuai dengan standar tertentu? Apalagi nih kalau di society kita, Indonesia gitu, kelompok kita Indonesia itu sangat mendefinisikan cantik itu sebagai putih. Jadi yang cantik itu yang putih, kalau nggak putih berarti kamu nggak cantik gitu. Padahal orang itu punya kok pancaran kecantikannya masing-masing. Misalnya nih orang yang timur mungkin kulitnya agak gelap, tapi mereka cantik kok dengan kulitnya yang gelap seperti itu. Nah sebagai perempuan yang independen ya, kita itu tidak seharusnya mengikuti standar kecantikan yang dibuat oleh media, karena sebagai perempuan yang independen kita berhak untuk mendefinisikan makna cantik kita sendiri. Kenapa kita mau mengikuti standar kecantikan yang tidak memanusiakan manusia? Seharusnya kita itu mencintai ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena setiap kita tuh punya pancaran kecantikan masing-masing, ya tidak usah di-compare dengan orang lain gitu. Teman-teman, sekedar sharing, aku juga sering banget tuh merasa nggak cantik. Jadi aku sering banget dulu tuh kayak orang lain itu mereka tuh menghina fisikku. Misalnya kenapa hidungnya kayak gini, matanya kayak gini, atau bibirnya aku kayak gini, terus nggak tinggi, kulitnya yang nggak putih gitu kan. Sampai aku tuh juga lumayan stres gitu, karena ya gitu-gituin kan, apalagi kayak diekspos dengan media. Kalau misalnya oh kalau mau cantik tuh kayak gini, mau kulitnya putih pakai ini, akhirnya tuh kayak aku berusaha gitu untuk mengikuti standar kecantikan dari masyarakat, dan itu capek, bener-bener capek. Astaga, ini tuh juga berurusan dengan kesehatan mental gitu. Kalau sampai kita stres banget mengenai fisik kita, padahal fisik itu hadiah dari Tuhan yang nggak mungkin bisa kita yang nggak mungkin bisa kita tolak gitu. Ya udah terima aja gitu. Apalagi kita yang sebagai umat muslim yang
dilarang untuk mengubah fisik secara permanen. Istilahnya dalam hal ini kita misalnya operasi plastik kan, ya udah terima aja gitu apa yang Allah berikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Aku bahkan pernah sampai di titik oke, menurut kelompok ini, society ini, saya tidak cantik. Oke, terus kenapa kalau saya nggak cantik? Ada masalah? Apakah emang misalnya surga itu cuma buat orang cantik doang gitu kan? Walaupun iya kita mengakui kalau masyarakat itu memberikan privilege kepada orang-orang yang cantik, istilahnya beauty privilege. Tapi apakah kita tidak bisa diberikan privilege melalui dengan kecerdasan kita, melalui dengan akhlak-akhlak kita, kebaikan-kebaikan kita? Karena sebenarnya cantik hati, cantik yang terpancar dan cantik yang diaktualisasikan melalui tindakan itu lebih penting daripada cantik yang hanya sekadar fisik. Orang cantik itu juga nggak selamanya masalahnya selesai gitu, kayak nggak semuanya gampang, karena ya setiap kita itu punya ujiannya masing-masing. Misalnya nih seseorang yang misalnya kurang cantik lah dianggap di masyarakat, dan dia diuji dengan hal-hal yang seperti itu, dianggap tidak cantik, tapi ternyata dia punya otak yang brilian, tapi dia sering banget tidak mendapat beauty privilege ini. Tapi ada orang yang misalnya terlihat cantik, dalam beberapa situasi dia didahulukan oleh masyarakat karena dia cantik, tapi cuma sampai situ gitu. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan kecantikan akhlak, kecantikan hati, terus juga kecerdasan, ya mau sampai di mana? Bahkan tuh sampai ada ya temenku. Jadi temenku, terus aku punya temen lagi. Nah temenku yang satu ini tuh dia cuma cantik doang gitu, cantik doang, nggak dibarengi dengan skill lain. Sampai temenku yang satu bilang, apa sih yang diandalkan selain cantik? Gitu. Pun kalau misalnya seorang yang cantik, terus dia punya skill bagus, katanya orang paket komplit, tapi ada lagi orang-orang yang meng-underestimate dia kalau misalnya kamu itu misalnya bisa dapat posisi bagus, itu karena kecantikan kamu gitu, bukan karena skill kamu. Jadi teman-teman, masalah di dunia itu banyak, bukan cuma kita yang mengalami masalah yang A, masalah B, masalah C. Ya yang seharusnya sih menurut aku ya bersyukur aja sih, karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Mungkin kita lihat orang yang cantik itu, oh dia tuh masalahnya selesai ya dengan kecantikannya, tapi dia juga punya pressure tersendiri gitu. Rumput tetangga itu katanya lebih hijau daripada rumput sendiri, padahal sebenarnya ya itu cuma kelihatannya doang gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau dari aku berharap bahwa kita semua itu bisa menghargai ciptaan Tuhan sendiri. Kita nggak terlalu terobsesi untuk menjadi cantik di mata masyarakat. Cukup menjadi cantik dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya masyarakat menilai, ih kamu kok misalnya nih hidungnya tuh kurang bagus, lebih bagus tuh gini, kamu tuh kurang mancung gitu, tapi menurut kita, loh wajahku ini dengan hidung yang mungil misalnya, itu adalah proporsi yang paling tepat yang telah disusun Tuhan gitu. Ya udah gitu, cantik itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain kan. Walaupun kita memang sebagai perempuan, kita memang selalu mau terlihat cantik, tapi bukan berarti kita selalu mau butuh pengakuan dari orang lain. Karena kalau kita minta pengakuan dari orang lain, seakan-akan mengemis pengakuan dari orang lain, itu capek banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat. Value diri kita itu bukan ditentukan dari hanya sekadar gambaran fisik, tapi dari apa yang kita lakukan. Setuju banget dengan kata Mbak Najwa Shihab, cantik itu bukan cuma kata benda, tapi sudah seharusnya menjadi kata kerja. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Bye.